Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Andi Setiawan dengan NPM 237588004. Di sini saya akan demonstrasikan lab modul 9 mengeksplor pentest report. Nah, jadi di part pertama ini kita akan review public available penetration tester. Kemudian yang kedua kita akan develop report format. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa create pentesting report. Nah, jadi background atau skenario atau latar belakangnya adalah kita akan mempelajari mengenai explore penetration testing report. Tujuan dari lab ini adalah mempelajari contoh laporan hasil penetration testing, kemudian menyusun format laporan kita sendiri, dan akhirnya membuat laporan lengkap berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke part yang pertama. Part pertama, review public available penetration testing report. Nah, jadi pada bagian pertama ini kita diminta untuk meninjau beberapa laporan penetration testing yang sudah dipublish. Nah, di sini kitabnya kita bisa lihat ada ISEC, terus ada Swiss Start, kemudian ada PwC, ada OpenShift, kemudian ada Fox, ada banyak ya. Nah, di sini kita bisa akses repository GitHub-nya yang berisi kumpulan-kumpulan laporan publik atau mencari di internet dengan kata kunci example penetration testing report. Nah, dari sana kita bisa setidaknya yang berisi uji keamanan perusahaan atau organisasi. Nah, untuk laporan teknis tentang software saja, bukan laporan teknis tentang software saja. Nah, kita akan membaca laporan-laporan yang yang utama pada laporan-laporan berikut ini ya. Kita baca. Nah, di sini ada executive summary, ada purpose and scope, ada methodology findings dan recommendation. Jadi kita akan cari executive summary. Jadi executive summary itu adalah ringkasan yang sangat singkat hasil pengujian, kemudian ditunjukkan untuk manajemen non teknis agar cepat memahami kondisi keamanan. Kemudian ada scope dan juga metodologi. Scope dan metodologi ini adalah menjelaskan ruang lingkup pengujian dan teknik yang digunakan. Jadi dia menjelaskan lingkup pengujian yang dia lakukan, kemudian dia menjelaskan teknik yang dia gunakan. Misalnya dia menggunakan teknik banyaklah teknik. Kemudian finding and vulnerabilities. Nah, itu detail temuan, tingkat resiko, bukti eksploitasi dan dampaknya. Jadi dia menemukan detail temuannya itu di mana, kemudian tingkat resiko, bukti eksploitasi dan juga dampaknya. Kemudian ada recommendation atau remediation. Nah, ini berupa saran perbaikan untuk menutup kerentanan. Kemudian yang terakhir ada appendices. Nah, appendices ini biasanya digunakan untuk detail teknis tambahan seperti screenshot atau data log. Nah, ini biasanya yang digunakan oleh cyber security analyst. Nah, jadi part 1 ini kita belajar bahwa meskipun format tiap laporan itu bisa berbeda,
inti strukturnya itu harus relatif sama. Seperti itu. Nah, kita masuk ke part yang kedua. Part 2 ini adalah develop your own report format. Jadi there are wide penetration reports. As you know, most of penetration report the share came this selection. Okay, this is part your lab with pen testing report format by creating and outline the major section report. Jadi setelah kita meninjau beberapa contoh laporan, sekarang kita saatnya membuat struktur laporan yang kita sendiri. Nah, langkah pertama yang kita bisa lakukan adalah membuat outline atau kerangka laporan. Misalnya, misalnya seperti ini nih. Executive summary, ada purpose and scope, methodology, kemudian ada findings, recommendation, kemudian ada how are you afraid to your own section. Kemudian create your by using section heading if you're not more space reaction in the well in the picture on the neighboring issue. Nah, jadi di sini tuh ada heading dan juga sub heading. Nah, kita akan jadi setelah kita mengetahui strukturnya itu, kita menempatkan catatan hasil pentest ke dalam bagian-bagian yang sesuai. Misalnya jika ada catatan bahwa aplikasi memiliki kerentanan SQL injection, nah itu kita masukkan ke bagian findings dengan rekomendasi mitigasi pada bagian recommendation. Nah, langkah ketiga, kita bisa menyusun semua informasi sesuai urutan laporan. Jadi hasil catatan acak kita bisa disusun dengan rapi sesuai kerangka yang bisa kita buat. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke part yang ketiga. Seperti ini ya laporannya itu. Nah, misalnya heading subnetting nih. Itu ada executive summary, kemudian kontennya itu adalah summary of result non-technical leaders, kemudian purpose and scope. Ini seperti staff, kemudian internet, connect, kemudian internet network dan web application. Kemudian ada section ASIC and content report the section. Jadi ASIC and content the report section. Now that you have the report structure, label your information the column you're holding. Nah, jadi saat kita mengerjakan report struktur itu label dan juga informasinya itu harus jelas. Kemudian tabelnya juga harus sesuai dengan laporan template-nya. Nah, di sini ada note-nya juga. Information of the report, you organize the section, some information, the heading, for example. Nah, jadi kita menuliskan laporan bahasa yang jelas, kemudian kita menuliskan yang ringkas dan profesional. Nah, kita bisa ingat audiens laporan tidak hanya tim teknis, tapi juga manajemen perusahaan. Karena itu ada 3, yaitu ada menggunakan bahasa yang mudah dipahami, kemudian sajikan temuan bahasa yang prioritas risiko, kemudian hindari istilah teknis yang terlalu rumit di executive summary. Nah, jadi kita tidak boleh menggunakan bahasa yang rumit untuk ditulis di summary-nya gitu. Kemudian contoh nih, selama pengujian ditemukan kerentanan SQL injection pada aplikasi login Pixel Paradise INC, itu kerentanannya ini dikategorikan sebagai risiko hack karena dapat memungkinkan penyerang mengambil alih database. Kami merekomendasikan penerapan prepared
statement dan juga validasi input untuk mencegah serangan serupa di masa depan. Nah, dengan cara ini kita bisa mendokumentasikan hasil uji tapi juga memberikan nilai tambah berupa rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti seperti itu. Kemudian ini nah ini kan ada rekomendasinya. Kemudian di sini ada di sini tuh ada proses, kemudian prosedurnya, kemudian rekomendasi, summary atau catatannya nih, kemudian ada purpose and scope. Ini saya jelaskan tadi. Jadi using the information in the table with the report your routers and notes of the fragment URL like that you part 1 and the some information that available. Nah, ini ada 3 yang saya sebutkan tadi itu adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami, kemudian sajikan temuan yang prioritas risiko, hindari istilah teknis yang terlalu rumit di summary. Nah, di sini ada reflection and test question. Why you got and documentation skill important the penetration tester? Nah, kenapa keterampilan membuat laporan itu penting bagi seorang penetration tester? Jawaban saya sih karena laporan ini adalah deliverable utama yang diterima klien. Laporan menjadi bukti bahwa pengujian laporan itu sudah sesuai apa yang ingin dilakukan atau ketentuan dari perusahaan tersebut. Nah, sekaligus panduan untuk memperbaiki keamanan. Tanpa laporan yang jelas, hasil dan juga teknis hebat apapun tidak akan bermanfaat bagi organisasi. Seperti itu. Ini sampel report. Nah, selanjutnya mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari lab 9.19 ini mengenai explore pentest report. Nah, saya juga sudah mempelajari mengenai contoh laporan, menyusun format kita sendiri, hingga membuat laporan akhir. Seperti itu. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila saya ada salah kata ataupun kurang sopan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.